mengenai ukuran asosiasi. Jadi sebenarnya beberapa ukuran asosiasi sudah kita bahas di materi tabel kontingensi. Jadi di materi minggu kedua kemarin kan kita belajar tabel kontingensi ada 2 arah, kita dapatkan penyelesaiannya untuk statistik ujinya. Kemudian ada tabel dimensi tabel kontingensi 3 arah atau lebih ya. Nah, itu masih kita dapatkan penyelesaiannya masih secara parsial. Atau statistik ujinya adalah mengambil salah satu parsial dari dimensi yang lebih dari 2 tersebut. Nah, nanti kita akan belajar tentang uji yang 3 Cochrane kemarin ya, Cochrane Hazel ya. Nah, kemudian kalau yang masih ingat ukuran asosiasi kemarin ada apa saja ya yang di minggu kedua? Anita, Salsabila. Anita, Salsabila. Anita tidak ada respon. Era Claudia. Masih ingat Era ukuran asosiasi di minggu kedua kemarin belajar apa saja? Ukuran asosiasi Yule, terus Piates, kemudian relative risk. Yule, sorry, tak ketik aja ya, biar cepet ngetiknya. Yule, ya tes sama apa Era? Relative risk. Relative risk. Oke, enggak jawaban yang lain. Marcelia, masih ingat Marcelia namanya ukuran asosiasi di minggu kedua kemarin apa saja? Marcelia? Marcelia? Oke, Azza. Oh iya, boleh. Marcelia, silakan. Apa saja Marcelia yang kamu ingat ukuran asosiasi di minggu kedua? Waduh, suaranya tidak terdengar. Exact Fisher. Terus? Chi-square mungkin? Chi-square, oke. Kemudian? Sudah? Lupa, Bu. Oke, lupa. Oke, jadi kalau tercampur antara yang namanya ukuran asosiasi versus pengujian statistik ya. Nah, versus uji statistik uji. Nah, kalau yang disebutkan sama si Marcelia, uji chi-square, kemudian ada uji exact Fisher. Nah, itu yang namanya uji. Jadi dia memberikan keputusan apakah ada hubungan atau tidak. Ya, masih ingat ya hipotesisnya ya. Tidak terdapat hubungan antara X dengan Y atau terdapat hubungan antara X dengan Y. Itu yang namanya statistik uji. Tapi kalau ukuran asosiasi itu dia menunjukkan seberapa besar hubungan atau berapa besar proporsi X menjelaskan terhadap Y dan sebagainya. Nah, ukuran asosiasi kemarin kan ada odds ratio, kemudian relative risk, ya, ukuran asosiasi Yule ya, Ki Yule,
Nah, kalau Yates apa ya? Yates apa? Yates Egidia. Kalau Yates apa Egidia? Aza Yumna. Yates itu apa Aza? Uji koreksi, Bu. Nah, berarti dia masuk ukuran asosiasi atau statistik uji, Aza? Statistik uji. Oke, betul sekali Aza kamu. Berarti ini adalah apa tadi? Koreksi ya tes. Nah, apalagi Aza, masih ingat nggak Aza di minggu kedua kemarin ada ukuran asosiasi yang lain mungkin? Ya, Bu, cuma ingat 3 itu. Oke, terima kasih ya. Jadi mulai sekarang berarti harusnya sudah bisa membedakan antara statistik uji versus ukuran asosiasi. Oke, saya bukakan ya. Nah, ukuran asosiasi ada ini ya, ada kalau ini tes pakai percent chi-square, kemudian ini yang 3 arah, uji koreksi ya tes. Nah, ini berarti statistik uji ya. Kita dapat chi-square nanti dibandingkan sama chi-square tabel. Kemudian ada uji exact Fisher. Kalau misalkan ada sel yang dia itu ekspektasinya kurang dari 5. Nah, kalau ukuran asosiasi, nah ini juga sudah saya tulis ternyata di judulnya. Ukuran asosiasi Ki-Yule. Kalau tadi kan uji ya. Nih, mana ya? Nah, chi-square test independen berarti kan uji ya. Tes itu uji. Bahasa Inggrisnya uji itu tes. Oke, kemudian uji koreksi ya tes. Nah, ini sudah jelas harusnya ya. Kemudian uji exact Fisher berarti pengujian. Nah, kalau ini ukuran asosiasi Ki-Yule, ukuran asosiasi relative risk, nah kemudian ukuran asosiasi odds ratio. Nah, sudah betul. Nah, sekarang kita akan menambah beberapa ukuran asosiasi yang lain selain odds ratio, relative risk, sama Ki-Yule. Begitupun dengan statistik ujinya, nanti kita akan tambah 1 statistik uji lagi. Nah, ukuran asosiasinya itu ada absolute risk, kemudian ada Goodman and Kruskal gamma, kemudian ada Kendalls. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita pernah belajar, kita pernah ambil statistik non parametrik ya, nah itu mungkin akan namanya akan mirip. Jadi kalau misalkan statistik non parametrik itu kan dia dari skala nominal ordinal ya, skala nominal ordinal yang dia itu datanya itu punya data interval rasio yang diskalakan nominal ordinal. Nah, kalau ini kita basisnya, basis dari skala datanya adalah nominal ordinal atau kategorik. Jadi akan mirip ya. Nah, Kruskal kan pernah dapat uji Kruskal-Wallis ya dulu waktu di statistik non parametrik. Kemudian ada tahu kendal ya, tahu kendal. Nah, tahu kendal itu nanti ini kendal itu ada kendal B, kendal apa A dan seterusnya. Nah, kita review dulu ukuran asosiasi. Oke, nah kalau misalkan RR sama dengan 3, itu interpretasi ini apa ya? Bimbi Budi. Perokok memiliki peluang kanker prostat 3 kali lebih besar daripada bukan perokok. Nah, betul itu Bimbi ya, yang disampaikan Bimbi betul. Jadi, jawabannya di sini. Nah, seorang perokok memiliki peluang terkena kanker prostat 3 kali lebih besar dibandingkan dengan yang bukan perokok. Nah, Bimbi sudah betul. Nah, itu kalau yang kita dapatnya relatif risk. Kalau misal kita mau baca peluang per baris ini juga bisa. Jadi peluang seorang perokok terkena kanker prostat adalah 0,09 atau 9%. Jadi 90 yang positif kanker prostat dibagi dengan 1000. Jadi 0,09 atau 9%. Nah, begitu juga dengan yang bawahnya. Peluang seseorang yang bukan perokok terkena kanker
prostat adalah 0,03%. Nah, berarti bisa ditangkap ya untuk yang materi minggu lalu. Ini gimana sih? Ini peluang untuk setiap kategori dari ini ya, X-nya, perokok sama bukan perokok. Nah, sedangkan relative risk itu adalah dari 0,09 dibagi dengan 0,03 ya. Jadi seorang yang memiliki seorang perokok memiliki peluang terkena kanker prostat 3 kali lebih besar dibandingkan. Nah, ada pembandingnya karena di sini adalah rasio antara yang perokok dibandingkan dengan yang bukan perokok. Oke, sekarang ada satu lagi namanya odds ratio. Rahma Ardita. Interpretasinya apa, Rahma? Kalau odds ratio, ya, proporsi orang yang merokok terkena kanker prostat cenderung lebih besar 3,2 dibandingkan yang tidak merokok. Nah, betul. Memiliki kecenderungan atau resiko ya. Memiliki resiko kalau apa namanya? Kalau yang relative risk itu terhadap peluang. Nah, kalau ini kita bisa hitungnya kan, ingat ya, ini dikali ini dibagi ini kali ini. Berarti perbandingan antara, nah, besarnya resiko seorang menderita kanker prostat pada perokok adalah 3,2 kali lebih besar dibandingkan dengan, nah ini ada kata resiko ya. Kalau ini tadi peluang, nah kemudian peluang. Jadi sudah bisa, teman-teman sudah bisa membedakan relative risk dan odds ratio. 3,2 kali lebih besar dibandingkan menderita kanker prostat. Nah, ini tetap disebutkan karena dia pembandingnya adalah si kanker prostat ini ya. Yang kanker prostat yang bukan perokok. Oke. Sorry. Nggak bisa. Nah, sekarang exact test. Exact Fisher ini maksudnya. Uji exact Fisher. Oke, kita panggil dulu atau SPSS-nya kalian aja. Zaidan Aulia. Bisa di-share screen ya SPSS-nya. Ya, Bu. Oke. Mohon maaf, ini datanya tidak terbaca, Ibu, SPSS-nya. Oh iya ya, oke, datanya SPSS. Coba share screen dulu SPSS-nya, nanti datanya saya saya diktekan. Ini, Bu, maksud saya apa? Kayak not responding gitu loh. Langsung minta force close dibuka. Aplikasinya, softwarenya dibuka, bisa nggak Zaidan? Nah, itu Bu masalahnya. Belum bisa buat buka. Oh, belum bisa berarti. Iya. Oke, Muhammad Iksan. Maaf Ibu, belum install SPSS Ibu. Oke, Rizky Nadir. Belum install SPSS juga, Bu. Oh, berarti belum bisa ngerjakan dong. Yang sudah install siapa dong? Yang sudah install? Yang sudah install. Hanifa
Sudah install belum? Belum, Ibu. Belum. Belum semua. Siapa dong? Kalau ngabsen satu-satu lama, saya juga lupa siapa yang sudah. Rosyid mungkin. Rosyid sudah install. Bagaimana? Ya, SPSS-nya ya, Bu. Iya, share screen SPSS-nya. Nah, kemudian kita akan memberikan kode untuk baris sama kode untuk kolom. Gimana? Misalkan kodenya, ya udah kode baris gitu aja namanya baris, kolom sama frekuensi gitu. Baris, kolom, frekuensi. Nah, kemudian datanya sekarang. Oh ya, boleh. Karena ya tidak, maka dia adalah nominal ya. Nah, sekarang data view. Labelnya nggak perlu, nggak apa-apa. Data view. Nah, baris kodenya apa? 1122 kolom. Ya, betul. Frekuensinya sudah download belum? Frekuensinya Belum di-download. 10.2.24. Nah, kemudian caranya diapakan dulu pertama? Di wcase dulu ya. Data wcase. Data wcase, sudah di wcase belum tadi? Jadi membobotkan frekuensi ke baris dan kolom. Data wcase dulu, Rosyid. Data, klik data, wcase. Nah, yang di wake adalah frekuensi. Wake-nya di wake off. Nah, itu kan dia outputnya wake off, wake-nya belum. Nah, kalau mau manggil perintah terakhir itu kotak dialog yang sebelahnya printer. Sebelahnya printer, gambar printer. Nah, itu recall recently used. Nah, wcase. Nah, wcase diklik dulu. Frekuensinya dimasukkan sebagai yang di wake. Oke. Nah, kalau berhasil, dia akan wake by frekuensi. Kemudian langkah selanjutnya, ya cross tab. Nah, baris sebagai row kan bahasa Inggrisnya baris, kolom. Kemudian di statistiknya mau kita munculkan apa? Kan kita mau menguji exact fissure. Dia di dalamnya chi-square. Nah, oke. Langsung aja oke.
Nah, ini kita punya hasil uji eksak Fisher-nya adalah 0,107 sama 0,507. Bentar saya print screen. Oke, sudah. Jadi kita akan bandingkan sama manual sekarang. Oke, yang lainnya sudah bisa dicek ya. Jadi ada 3 sel atau 75% yang memiliki expected count less than 5. Jadi ada 3 sel yang expected count-nya kurang dari 5. Maka dari macam-macam pengujian ini ada percent chi-square, ada continuity correction atau kita menyebutnya koreksi ya, tes ya. Kemudian ada likelihood ratio. Nah, ini yang paling tepat harusnya apa? Harusnya adalah exact Fisher. Jadi peneliti, kita sebagai peneliti itu milih yang mana ya yang cocok. Nah, kalau ada keterangan A di bawah ini berarti chi-square tidak bisa terpenuhi, tidak cocok kalau misalkan kita makso menggunakan chi-square sebagai statistik uji karena kemarin sudah disepakati syaratnya. Bahkan tadi ekstrimnya kemarin ekstrimnya di PPT saya kan tidak ada sel yang mengandung apa tadi? Tak bacakan mana ya. Tidak ada sel yang mengandung expected count kurang dari 5. Nah, ini all expected count lebih besar 5. Ya. Nah, itu yang ekstrimnya. Kalau yang koreksi ya tes kemarin adalah untuk yang nilai pengamatan 6 sampai 25. Nah, ini masih masuk sebagai yang koreksi sampel sedang ya tes. Nah, bisa jadi untuk ya tes juga cocok. Nah, kalau exact Fisher adalah minimal satu sel punya observasi kurang dari 5. Oke, sudah saya print screen, sekarang bisa di stop share. Kita lanjut yang perhitungan manual. Ini ya. Nah, ini tadi, bentar ya. Kelihatankah? Nah, ini kelihatan ya. Tapi harus diperbesar. Oke, saya tutup di sini ya, misal. Enggak kelihatan nanti. Nah, perlakuan uji dan kontrol dibandingkan untuk menentukan apakah tingkat respon yang menguntungkan adalah sama. Jadi kita ingin tahu ada hubungan atau tidak ya. Persyaratan ukuran sampel untuk uji chi-square tidak terpenuhi. Kenapa? Kenapa ya, Dea Anissa? Persyaratan untuk ukuran sampel chi-square tidak terpenuhi oleh data ini. Dea Anissa? Dea Anissa? Jihan. Kenapa Jihan? Oke, Dea dulu. Dea, kenapa Dea? Persyaratan untuk data ini kok untuk uji chi-square tidak terpenuhi. Karena ada nilai yang kurang dari 5, Ibu. Karena sudah betul kata karenanya. Karena terdapat nilai ekspektasi yang kurang dari 5, Ibu. Nah, betul sekali. Ya, ada 3 sel yang ekspektasinya kurang dari 5. Nah, untuk tahu selnya yang mana sebenarnya nanti bisa dikeluarkan dari SPSS atau dihitung manual juga bisa. Kita mau coba hitung manual juga boleh 10, 2, 24. 10, 2, 4.
Nah, kalau dapat expected count adalah seperti ini ya. Ini bagi ini. Teman-teman, ini yang terakhir 6 kali 6 bagi 18. Nah, harusnya ya benar atau salah ya? Nah, ini berarti kita punya expected count yang kurang dari 5 ada 3, betul ya? Makanya kita tidak bisa menggunakan chi-square. Karena di chi-square kemarin sudah saya tulis, mana ini ya, di chi-square, nah, all expected count lebih besar 5, kalau misalkan dia 2 kali 2. Nah, kemudian untuk uji exact Fisher adalah kita mencari ya kemungkinan nilai atau apa namanya ini countable yang ekstrim ya. Kemarin kan diminta untuk yang ekstrim. Nah, untuk yang merah ini menunjukkan yang tabel asli ya. 10 2 2 4. Jadi 10 2 2 4. Nah, 0,053 probabilitasnya. Nah, kemudian kita bisa naik sama turunkan. Jadi kalau misalkan ini dinaikkan ya jadi 10, 11, 12. Di bawahnya ada 9, 8, 7, 6. Ini adalah kemungkinan yang mungkin. Asalkan harus penjumlahan untuk marginalnya adalah sama atau tidak berubah. Contohnya, misalkan saya di sini letakkan 9, 3, ya 3, 3. Nah, Jihan, nih 9 tambah 3 berapa Jihan? Barisnya ini, jumlahan baris. Ya. Nih, 9 tambah 3? 12. Kemudian ini 3 tambah 3? 6. Nah, 6. Kemudian untuk yang kolom 9 tambah 3? 12. 3 tambah 3? Nah, berarti kita tidak mengubah si marginal. Jadi, semua kemungkinan ini adalah tidak mengubah count of marginal. Nah, kemudian kita dapatkan peluang masing-masing. Nah, untuk mendapatkan peluang satu sisi, jadi caranya adalah peluang dari yang sel utama, ya sel utamanya ini, ditambah dengan yang salah satu sisi, misalkan yang atas saja. Nah, berarti ditambah 0,039 sama 0,001. Sehingga 0,0573. Nah, ini yang hasil screenshotnya si Rasyid tadi. Ternyata eksaksik. Nah, eksaksik itu berarti adalah peluang. One side. Nah, ini adalah one side itu satu sisi. Ternyata sama, 0,057. Kemudian untuk yang dua sisi, nah, kita tambahkan yang probabilitas yang utama, ditambah dengan yang sisi yang tadi, sisi kiri, ditambah dengan sisi kanan. Sisi kanan caranya adalah kita memilih peluang yang paling kecil. Jadi dari 4 kemungkinan ini 1, 2, 3, 4, kita pilih peluang yang paling kecil. Nah, yang paling kecil adalah ini 0,0498. Nah, sehingga ketika dijumlahkan hasilnya adalah ini 0,1071. Nah, sama dengan eksaksik two side atau dua sisi. Exact Fisher test, nah dia muncul satu sisi dua sisi. Nah, ternyata hasil menghitung manual versus yang software itu adalah sama. Nah, sekarang ada tambahan satu statistik uji baru, yaitu statistik G-square. Nah, kan kalau sebelumnya kita sudah tahu ngitung manualnya chi-square, ngitung manualnya koreksi ya tes, kemudian ngitung exact Fisher. Yang belum adalah ini, likelihood ratio. Jadi di SPSS, G-square atau statistik nisbah kemungkinan ini, di SPSS adalah yang likelihood ratio. Nah, kita cek ya.
Silakan dibacakan, Alia. Baik, Ibu. Mm-mm. Statistik G-square atau statistik nisbah kemungkinan. Statistik ini relatif sama dengan statistik Pearson untuk ukuran sampel besar, sehingga nilai statistik ujinya hampir sama dengan Pearson. Hipotesis 0, antar peubah saling bebas berarti PIJ sama dengan PI dikali PJ, versus hipotesis 1, antar peubah tidak saling bebas berarti PIJ tidak sama dengan PI dikali PJ. Statistik ujinya sebagai berikut. G-square sama dengan 2 dikali sigma IJ, NIJ, ln, dalam kurung NIJ per EIJ. Nah, ini maksudnya itu berdistribusi, berdistribusi atau dibandingkan dengan chi-square tabel dengan chi-square I dikurang 1 dikali J kurang 1 dan alfa. Jika G-square lebih besar sama dengan chi-square tabel, maka tolak H0, berarti antar variabel yang diamati tidak saling bebas, dan sebaliknya terima H0, berarti antar variabel saling bebas. Oke. Berarti hipotesisnya sama dengan yang persen ya. Oke, kita akan coba pakai SPSS saya aja, guys. Ada yang sudah install SPSS selain Rashid ya? Ada kendala kah waktu install? Irfan Naufal. Kalau ada kendala saya punya tutorialnya. Belum Sudah install, install SPS. Nah, kendalanya apa, Irfan? Nggak tahu cara installnya, nggak punya link downloadnya atau gimana? nggak tahu linknya, Ibu. Oh ya, berarti nanti bisa saya share ya ke ketua kelas link download sama cara downloadnya. Nanti ya jadi PR saya ya. Oke, sekarang saya mau mencobakan ke data, mana datanya tadi? Ini ya, perbandingan statistik uji. Jadi antara yang merokok sama jantung. Kemudian frekuensi. Kemudian datanya sama kayak tadi, merokok, tidak merokok, penyakit jantung tidak, frekuensinya 25, 34, 35, 132. Data weight case, yang di weight case adalah frekuensi. Nah, weight by frekuensi. Kemudian data, analyze, deskriptif, cross tab, masukkan barisnya merokok, kolomnya jantung. Kemudian kita ambil statistik chi-square. Nah, kita punya nilai chi-square-nya sebagai berikut. Nah, saya tempel ya, 10,99610. Saya tempel di PowerPoint. Oh, kok beda ya? 8, bentar, kita cek dulu. Oh, ternyata datanya salah, teman-teman. 23, 34, 35, 132. Nah, hasilnya 8,3, 7,3, 7,8. Nah, ini ya 8,3, 7,3, 7,8. Pertanyaannya cara ngitung manualnya bagaimana gitu kan ya. Nah, ini saya sudah mana ya, ini copy dulu ya. Kalau Excel semuanya punya harusnya ya. Excelnya Rara bisa di-share screen Excelnya Rara. Ya Ibu, sebentar. Ya. Atau Rara pakai handphone ini kok kecil? Pakai laptop, Bu. Oh iya, pakai laptop berarti bisa. Apakah sudah terlihat, Bu? Masih loading.
Nah, sekarang datanya sudah punya? Belum? Atau diketik aja merokok, iya, tidak. Merokok. Ya, tidak. Kemudian jantung. Nah, kurang satu garis ke atasnya apa wes atau ya tidak untuk jantung. Di insert, bisa di insert? Tahu insert baris bisa nggak? Gimana? Mana? Di blok untuk yang satu baris satu di blok. Baris satu, no, enggak, dari kiri, paling kiri, sisi paling kiri. Nah, enggak usah di blok anunya, selnya, di blok yang angka satu paling kiri, diklik, angka satu paling kiri, diklik. Nah, klik kanan. Nah, insert. Nah, tulis jantung. Sekarang isi selnya ya, 23, 34. 23, 34, 35, 132. Nah, cara pertama berarti kita butuh apa? Rara? Totalnya, Bu. Oke, butuh total, kamu total. Ya, tarik ke bawah sampai 3. Nggak boleh. Setelah dapat total, selanjutnya apa, Rara? Atau ini, Rosanda, setelah dapat total, selanjutnya kita nyari apa? Rosanda? Oke, nggak ada respon. Di copy lagi apa Rara? Oh ya? Bagaimana? Siapa ini yang berbicara? Di copy ke bawahnya. Copy semua ke bawah. Langsung aja, nggak apa-apa, langsung. Nah, kemudian yang sel tengah itu dihapus, sel yang 4 itu dihapus. Kita mau cari apa? Sel tengah yang 23, 34, 35, 132 dihapus. Nah, nggak usah yang 58, nggak usah. Hapus satu-satu, nggak apa-apa. Nah, kita nyari apa? Nah, saya biarin dulu. Nyari apa? Khairul Rizal. Setelah kita punya ini, kita mau nyari apa? Khairul Rizal. Iya, Ibu. Ya, setelah dapat count sama total, kita mau cari apa? Untuk dapat uji G-square tadi, nisbah kemungkinan tadi. EIJ. Ekspektasi, betul. Cari ekspektasinya, Rara. Caranya berarti yang count marginal. Gimana, Rara? Rara, halo? Sebentar, Bu. Saya kasih tahu caranya. Jadi 57 dikali 58
Selnya taruh dulu di ya. Loh, kok di situ? Di lokasinya yang betul. Nah, 57 dikali 58 dibagi 224. Nah, selanjutnya berapa? Tuh, selanjutnya berapa? Kok belum diteruskan? Halo? Rara masih bingung kah dapat ekspektasi? Ya, Bu, masih bingung. Masih bingung. Jadi dia itu adalah margin. Ya ini kan total baris ya dikali total kolom ya. Jadinya kan 57 dikali 58 dibagi sama n dot 224. Nah, sekarang kalau yang tidak berarti ya dikali. Nah, sudah betul, pintar. Saat dibagi. Tuh, saya pakai sel aja nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kemudian bawahnya betul. 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 Nah, akhirnya total ekspektasi atau total marginal ekspektasi akan sama dengan total marginal count-nya, wajib hukumnya itu. Kalau tidak, berarti count-nya terlalu kecil atau ada yang atau bukan merupakan sampel besar seperti yang kita buktikan kemarin. Nah, langkah selanjutnya untuk dapat G-square berarti apa? Rumusnya adalah sigma NIJ kali ln NIJ dibagi EIJ. Nah, jadi coba kamu copy lagi. Atau nggak perlu di copy, nggak apa, langsung aja. Kalau misalnya ingat ya sama ya. Ya sama ya. Taruh di sel B14. Klikkan di sel B14. Nah, sama dengan rumusnya kan NIJ berarti N itu kan ekspektasi, N berarti 23. 23 nak. 23 anakku. 23 yang mana? 23 dihapus dulu. Nah, 23 dikali rumusnya itu loh. Rara bisa dipahami nggak? Kita mau menghitung G-square. G-square itu adalah 2 kali sigma NIJ. Nah, NIJ dikali ln apa? Nikomang. Nikomang, bisa bantu saya? Nikomang Putri. Ya. Oke. 23 dikali ln diketik dulu ln ln. Nah, nggak apa-apa langsung ya. ln, tulisan ln. Nah, ln buka kurung. Nah, atau di double klik bisa. Nah, apa? Nih komang. Apanya? 14,75. Yang 14,75 itu ln EIJ. Loh, kok ln EIJ? Ln apa? Apa? Oh iya. Ln sesuatu dibagi sesuatu. Nah, betul. Ln 23 dibagi EIJ 14,75.
Jangan ngetik, nak. Pakai yang klik-klik sel aja loh, biar nggak keliru. Nah, diklik 23-nya, klik kan. 23, nak, 23. Nah, dibagi apa nih, Komang? Dibagi EIJ, Bu. Nah, EIJ-nya 14, diklik yang 14, koma. Nah, enter. Enter. Nah, digeret sekarang. Digeret. Nah, ke kanan sama ke bawah. Enggak usah, kan 2 sel. Nah, oke. Ke kanan dulu, terus ke bawah. Nah, selanjutnya apa nih, Komang? Kita sudah punya NIJ dikali len N per EI. Selanjutnya, diapakan? Di Komang Putri. Sebentar. Selanjutnya di sum sama dengan sum. Oh ya, Di sigma, betul. Sigma itu bahasa Excel-nya sum. Sama dengan sel yang lain sebelahnya boleh. Nah, sama dengan sum. Nah, yang di sum apa? Semuanya hasilnya. 4 selnya. Betul. Yes. Selanjutnya nih, Komang, kita masih butuh apa lagi? G square dari rumusnya. Nih, Komang Putri. Dikali 2, Bu. Betul sekali. Kamu panggilannya siapa nih, Komang Putri? Dikali 2, nak. Santika, Bu. Oke, Santika. Thank you, Santika. Sudah betul. Nah, sudah dapat ini. Ini adalah G square. Hasilnya 7,867. Nah, di stop share sekarang. Terima kasih, Rara. Nah, hasilnya adalah 7,867. Nah, 7,867. Terjawab ya, cara manual sama software podo. Kalau untuk yang percent chi-square sama continuity correction, kita sudah detailkan perhitungan manualnya kemarin, jadi harusnya sudah bisa. Ini sudah saya tuliskan juga cara ngitungnya. Kita dapatkan untuk chi-square dengan Pearson adalah 8,3288, sama. Kemudian dengan statistik koreksi Yates ya, nah kita dapatnya 7,34. Nah, sama. Berarti kita sudah dapat percent chi-square, koreksi Yates sama G square atau di sini adalah likelihood ratio. Oke. Nah, sekarang ada ukuran asosiasi adalah absolute risk. Jadi absolute risk itu adalah different between proportion of outcome with an outcome characteristic for two group. Jadi dia itu membandingkan antara proporsi satu dibandingkan dengan sisanya atau yang sisi kanannya. Nah, kalau misalkan rumus kayaknya tidak bisa bayangkan ya teman-teman. Jadi sample proportion with characteristic from group 1 and group 2. Jadi AR itu adalah P1 dikurangi dengan P2. Nah, tak kasih contoh. Resiko absolut atau mutlak atau absolute risk adalah ukuran resiko terjadinya kejadian tertentu. Rumusnya adalah resiko kelompok terpapar dikurangi resiko kelompok tidak terpapar. Jadi kita punya, tadi ngomongnya apa? Peluang ya. Peluang kan cara ngitungnya N11 dibagi N1 dot. Berarti 90 dibagi 1000. Nabila Ayu, 90 dibagi 1000 berapa Nabila? 0,09. Betul. Kemudian yang bawahnya sekarang kelompok kedua kan. Kita mau cari yang kelompok kedua. Ini N21 itu artinya apa Nabila? Nilai pada baris kedua dan kolom ke-1.
Betul, pinter. Nah, ini kan baris kedua ya. Baris kedua, kolom ke 1. Berarti 30 dibagi sama 1000. N2 dot ya. Kalau dibagi sama total N dot 2000 salah, bukan itu. Tapi rumusnya adalah N11 dibagi N1 dot, N21, N baris kedua kolom ke 1 dibagi N2 dot. N1 dot, N2 dot. Hasilnya betul ya Nabila, 0,03. Iya, Bu. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan AR, gimana Nabila? Tinggal dikurangi, Bu. Berarti kan ini, rumusnya Pi1 dikurangi Pi2. Berarti Pi1 0,09 dikurangi 0,03, 0,06. Interpretasi berdasarkan nilai absolute risk adalah 0,06 atau 6%. Artinya 6% kejadian kanker prostat disebabkan karena kebiasaan merokok yang dilakukan oleh seseorang. Atau 1 dari 17 orang, yaitu 6/100. Jadi 6% itu kanker prostat karena kebiasaan merokok dibandingkan yang tidak merokok. Jadi untuk ukuran asosiasi itu cara membacanya hampir sama semua karena dia adalah merasiokan antara peluang terpapar dibandingkan peluang tidak terpapar. Kalau ini dikurangkan, diabsolutkan. Absolutnya itu 0,09 kurangi 0,03. Kemudian ada statistik lambda B dan lambda A. Statistik ini mengukur peningkatan kualitas tebakan. Nah, kualitas tebakan itu adalah maksudnya kualitas dari yang alternatif pilihan satunya. Jadi kalau misalkan kita punya merokok ya sama jantung iya, nah kita mau cari statistik yang sisanya atau alternatifnya. Alternatifnya berarti tidak. Nah, bisa dalam keadaan lambda B yaitu lambda B dan keadaan A lambda A. Nah, rumusnya lambda A adalah sigma J NMJ dikurangi NM dot. Nah, Anda ngeluh kan ya. Kalau kayak gini, kalian bisa tuliskan lebih detail. Jadi yang jalan itu adalah siapa? Yang jalan itu adalah yang J. Nah, yang J. Karena ini sigma J, yang dijalankan J. Berarti M-nya tetap, J-nya jalan. Nah, lambda A, berarti kalau misalkan kita tetapkan tadi tebakan berarti alternatif ya. Berarti N2, M-nya adalah 2. N2, J-nya jalan dari 1. N21, ya, N21 bisa bayangkan ya, tebakan kan berarti yang kedua. J-nya jalan, N21 ditambah N22 dikurangi N2 dot. Bawahnya N dot dot dikurangi N2 dot. Begitu pula dengan yang B, lambda B. Nah, kita cek yang dijalankan, sigma yang dijalankan itu ada dua karena tebakan atau alternatif yang kedua. Suara saya terdengar ya? Kalau tidak terdengar bisa diinstruksikan. Kemudian tadi jalannya I, berarti I jalan 1, 2 ditambah 22 dikurangi dot 2 per N dot dot dikurangi N dot 2. Oke, kita masukkan ke dalam angka. N21 Nur Iza. N21 berapa Nur Iza? Nur Iza N21 berapa? 35, Bu. Baris kedua kolom ke 1. Ini N22 yang mana?
Nur Iza, 132, Bu. ini ya baris kedua kolom kedua. Sekarang N dot mana Nur Iza? 167, Bu. Nah, betul. Kemudian N dot-nya yang mana? N dot 224. Ya. Nah, ini kan berarti berapa ini? Berapa Iza? dijumlahkan 167. berapa ini? Nah, 167 dikurangi 1670. Nah, sekarang yang lambda B-nya. Salsa. Salsa Amalia. N12 yang mana Salsa? Salsa Amalia. Nggak ada. Fernandi. N12 yang mana Fernandi? Fernandi. Novitri. N12 yang mana Novitri? 34. Nah, baris pertama kolom kedua 34. Kemudian N22 Novitri N22 yang mana Novitri ini? Yang kedua. Bagaimana? 132. Nah, 132. Kemudian N2 166. Betul ya. Berapa ini Novitri? 34 ditambah 132. 166 ya. Nah, sama 166 kurangi 1660. Nah, interpretasinya statistik ini dapat memberikan informasi tingkat asosiasi antar variabel. Nah, karena ada salah satu kolom atau baris yang mendominasi sehingga dia bernilai 0. Jadi, dia menunjukkan tidak ada informasi tentang asosiasi. Tidak ada hubungan antara yang penyakit jantung sama merokok jika dengan menggunakan statistik ini. Nah, ini adalah untuk yang tidak. Jadi yang tidak merokok dan juga tidak penyakit jantung itu tidak ada asosiasinya. Kan yang kita hitung dari tadi itu ya, 34, 132 nih. Kemudian 35, 132, 167. Ya, bisa dipahami ya, bahwa statistik lambda B dan lambda A itu adalah mengukur kualitas alternatif. Jadi yang alternatifnya apa? Tidak merokok dan tidak berpenyakit jantung. Jadi karena hasilnya 0, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tidak merokok dan tidak berpenyakit jantung. Kita tidak bisa menyimpulkan. Atau kita tidak tahu ukurannya. Oke, sekarang lanjut. Ada konkordan dan diskordan. Nah, dibacakan Santi Wahyu. Konkordan, diskordantif. C sama dengan pasangan subjek X dan Y yang mana X ranking tinggi diikuti oleh Y ranking tinggi. D sama dengan pasangan subjek X dan Y yang mana X ranking tinggi diikuti oleh Y ranking rendah. C. Pasangan subjek X dan Y mempunyai klasifikasi yang sama. Jika C lebih besar daripada D, maka indikasi hubungan searah makin tinggi di X, Y juga makin tinggi dan sebaliknya. Jika C kurang dari D, maka indikasi hubungan berbanding terbalik. Makin tinggi di X, Y makin rendah dan sebaliknya.
Oke, terima kasih Santi. Jadi dia itu adalah pasangan. Nah, karena konkordan dan diskordan ini sudah pernah kita hitung, sudah saya tugaskan di kelas saya waktu statistik non parametrik. Jadi teman-teman sudah tahu ngitungnya, cara mendapatkan konkordan dan diskordan. Nah, untuk yang statistik non parametrik itu datanya adalah interval rasio ya. Nah, kalau ini dia kategorikal. Makanya kita agak berbeda ngitungnya. Jadi cara mendapatkan C, nah itu adalah N11 yang N11 dikalikan dengan N22. Nah, karena dia adalah pasangan yang rankingnya sama-sama tinggi 11 dan 22. 11, 22 kan sama ya posisinya. Sehingga 23 dikali 1, 32. Kemudian untuk yang diskordan itu adalah yang satu tinggi, yang satu rendah. Sehingga N21 ya, 21 sama, 21 yang sini. Baris kedua, kolom ke-1, dan N12. Nah, 35 dikali 34. Nah, kemudian ties itu adalah pasangan subjek X dan Y yang memiliki klasifikasi sama. Jadi sama-sama ya untuk yang X ya, ditambah dengan sama-sama tidak untuk yang X. Nah ini 23 kali 34 ditambah 35 kali 132. Nah ini tadi dibacakan sama Santi cara interpretasinya konkordan versus diskordan. Ada asosiasi antara penyakit jantung dengan kebiasaan merokok. Nah, berarti ono asosiasinya ada. Kenapa? Karena nilai C lebih besar daripada nilai D. Kan ini 3000 dibandingkan sama 1000. Berarti semakin, ini kan hubungannya berarti searah ya. Semakin tinggi X atau semakin orang merokok, maka akan dapat menyebabkan semakin berpenyakit jantung. Nah, sifat hubungannya searah. Semakin seorang lelaki dewasa merokok, maka semakin beresiko terserang penyakit jantung. Dan sebaliknya. Nah, itu untuk yang konkordan diskordan. Sekarang kita tambah lagi, ada ukuran asosiasi Goodman-Kruskal gamma. Nah, ini nilainya adalah gamma dari min 1 sampai 1. Sama seperti rho korelasi ya. Nah, kemudian cara mendapatkan gamma dari nilai konkordan diskordan. Jadi C min D tadi 3000 dikurangi 1000 dibagi C plus D. 3000 ditambah 1000. Nah, hasilnya adalah ini. Mana? 0,43. Interpretasinya ada asosiasi sebesar 0,43 atau 43%. Jadi hubungannya sebesar 43,6% antara penyakit jantung dengan kebiasaan merokok. Nah, kemudian kita punya sifat hubungan. Sifat hubungannya adalah positif. Nah, berarti pertanyaannya apakah bisa negatif, Bu? Bisa. Berarti pembilangnya itu memiliki nilai negatif ya, negatif. Atau penyebutnya juga bisa memiliki nilai negatif sehingga hasilnya adalah negatif. Maka semakin seorang dewasa merokok, maka semakin beresiko terserang penyakit jantung dan sebaliknya. Nah ini kalau 43% berarti tengah-tengah ya, tengah-tengah antara atau sudah itu ya, termasuk erat ya hubungannya, mau ke 1 soalnya. Nah, kemudian ada statistik kendal tau B atau ini kendal tau B, jadi KTB. Seperti mengukur korelasi persen antara X dan Y. Nah, rumusnya KTB atau kendal tau B adalah C min D, ya, berarti C min D di sini 1846 ya. Ini kan kita sudah ngitung C min D mana tadi? Oh, belum ya. C min D itu ini 3000 dikurangi 1000 1846 N min 1 per 2. Nah, N kali N min 1 per 2 saya taruh sini.
224 dikali 223 karena dikurangi 1 dibagi 2. Hasilnya ini. Kemudian kita masih harus ngitung TX. TX itu apa? TX itu adalah sigma NI dot dikali NI dot min 1 per 2. Jadi NI dot yang jalan adalah, nah ini J-nya. Yang jalan adalah J-nya. Sehingga, mana tadi? Nah ini, NI dot berarti satu dot. Nah ini adalah 1 ya. 1 dot berarti dia adalah 57. Dikurangi 1 berarti dikali 56. Nah, sigma berarti dijumlahkan sama yang kedua. N 2 dot. N 2 dot 167 dikali dikurangi 1, 166 per 2. Nah, sehingga hasilnya adalah ini. Kemudian ada yang namanya TY sama dengan konsep yang sama. TY itu adalah ini kok TX ya. Maaf ya salah ini. Saya ngetiknya salah. TY ini juga. TY itu berarti untuk yang kolom. Nah, N.J. Nah, berarti jumlahan untuk kolom. J-nya yang jalan. Berarti dia 58 dikurangi 57 ditambah 166 dikali 165. Nah, terus nanti ini 24.000 dikurangi 15.000 hasilnya adalah 9.000. Ini 24.000 kurangi 15.000 juga sama 9.000-an. Sehingga kita punya nilai KTB atau kendal tau B adalah 0,096. Ada asosiasi sebesar 0,096 antara penyakit jantung dengan kebiasaan merokok. Dan sifat hubungannya itu searah karena positif. Semakin seorang lelaki dewasa merokok, maka semakin beresiko terserang penyakit jantung dan sebaliknya. Nah, ada lagi Sommer, statistik Sommer. Mengukur perbedaan proporsi konkordan dan diskordan. C min D dikurangi dengan nih tadi TX. TX itu berarti yang 9519. Nah, hasilnya 19%. Perbedaan proporsi konkordan dan diskordan sebesar 19,3%. Karena di mana PC lebih besar dari PD. Nah, ini kita ngitung PC, ya PC itu 71% lebih besar daripada PD. Atau probability dari konkordan lebih besar daripada probability diskordan. Nah, sebelum nyampe yang sini, ragam hubungan, nah ini kita sudah belajar ragam atau masing macam-macam ukuran asosiasi. Kita sekarang terapkan di software. Caranya adalah analyze, mana tadi analyze, kemudian deskriptif, cross tab. Nah, kalau tadi untuk uji kita memilih yang statistik chi-square. Nah, untuk yang ukuran asosiasi kita bisa pilih di sini. Nah, kita tadi belajar apa? Apa saja? Ardigo. Kita mau centang apa saja Ardigo. Kita mau mencocokkan yang versus manual sama software. Ardigo. Ya, Bu. Yang gamma. Ya, oke. Sommer belajar ya Sommer ya. Kemudian tahu kendalnya yang B atau C? Yang B, Bu. Apalagi lambda tadi ada nggak lambda? Ada, Bu. Ada ya, sudah ya, Ardigo ya. Iya, Bu, sudah. Ya, terima kasih ya Ardigo. Kemudian kita oke.
Nah, kita akan cocokkan dengan manual kita. Nah, ini chi-square-nya tadi sudah kita cocokkan untuk ketiga uji. Kemudian ada ini, directional measure. Directional measure, lambdanya adalah 0. Nah, kita cek ya, lambda tadi berapa ya? Nah, ini nak, lambdanya 0. Software-nya juga ngomong 0. Kemudian ada Goodman and Kruskal tau. Ada nggak ya Goodman and Kruskal tau? Yang mana ya Goodman? Goodman and Kruskal gamma. Oh bukan, ini Goodman and Kruskal tau. 0,037. Kalau ini 0,43. Berarti bukan yang ini. Kemudian ada statistik uji Sommer. Sommer tadi berapa hasilnya? Nah, Sommernya 0,193. Nah, ini ya. Artigo sama ya, Artigo 0,193. Ya, apa caranya menjajarkan biar kelihatan ini. Artigo kelihatan ya untuk yang Sommernya. Iya sama Bu. Iya sama 0,193. Kemudian ada lagi kah? Ada lagi yang ini tadi kita ngomong kendal tau B. Kendal tau B yang mana? Yang ini. Dapatnya 0,096. Mana kendal tau B? Nah ini agak berbeda ya. 0,096 kita cek ya. Ordinal. Harusnya nominal ya. Kendal tau B 0,096. Nah, kemudian yang ada lagi gamma. Nah, kendal tau B ini masih jadi PR ya karena tidak sama. Kemudian ada gamma. Ya, gamma. Nah, ini gamma ordinal gamma 0,437. Nih 0,437. Jadi terbukti sama. Jadi yang menjadi tanda tanya masih di ini lambda sudah terbukti ya. Kemudian nah ini concord dan discordan belum keluar. Gamanya tadi sudah sama ya, sama. Kemudian yang ini kendal tau B yang belum muncul. Sommer sudah sama. Kemudian sudah, berarti mayoritas sudah sama. Berarti mungkin ada pengujian yang lain yang dibaca di sini. Nah, sama saya mau cari yang absolute risk. Nah, kendalnya tadi berapa kendalnya? 0,096. Nah, masih beda ya berarti kendal tau B-nya. Nah, sekarang saya mau cari risk-nya. Nah, risk-nya ternyata yang muncul masih odd ratio sama relative risk. Berarti di SPSS tidak memunculkan absolute risk. Oke, sekarang sudah kita uji ketiganya, kemudian ukuran asosiasi kita sudah tambahkan dari yang minggu lalu. Ada odd ratio, relative risk, Q-Yule, ditambahkan sama absolute risk, statistik lambda, concord dan discordan, Kruskal gamma, kendal tau B, sama Sommer. Nah, sekarang ragam hubungan itu ada yang sifatnya satu arah, sebab akibat. Misalkan merokok versus kanker. Nah, ini jelas ya. Nggak mungkin kanker menyebabkan merokok. Nah, jadi dia itu bisa didefinisikan X sebagai X itu siapa, sebagai Y siapa. Dan hubungannya satu arah. Hanya X mempengaruhi ke Y. Tapi Y tidak bisa mempengaruhi ke X. Jadi kanker tidak bisa mempengaruhi merokok. Itu asimetris. Kalau yang simetris, hubungannya itu dua arah.
sulit ditentukan mana sebab dan akibat. Contoh, jenis kelamin. Kira-kira siapa yang X? Adelia. Maaf Ibu, suaranya terpotong tadi. Oke, saya ulangi. Dari jenis kelamin sama tempat lahir, mana yang sebagai X? Keduanya bisa menjadi X atau Y. Nah, betul Adel. Jadi kita sulit menentukan. Bisa jadi X mempengaruhi Y, ya jenis kelamin mempengaruhi tempat lahir, atau tempat lahir mempengaruhi jenis kelamin, atau bisa jadi tidak ada asosiasi. Jadi kita sulit menentukan mana sebab, mana akibat. Berbeda sama yang ini, merokok menyebabkan kanker, tapi kanker tidak bisa menyebabkan merokok. Nah, sehingga yang simetris itu hubungannya dua arah. Jadi panahnya bisa ke kiri ke kanan. X, Y. Nah, dibacakan sekarang Faiz Dewi di sini. Faiz Dewi. Oh iya, mic-nya bermasalah. Vira Agung. Dibacakan Vira. Dalam analisis statistik, sifat hubungan ini dikelompokkan ke dalam istilah asosiasi untuk variabel yang berskala nominal dan ordinal. Sedangkan untuk variabel yang berskala interval dan rasio dikelompokkan ke dalam istilah korelasi. Nah, kalau kita punya interval rasio, itu hubungan itu dinamakan sebagai korelasi. Sedangkan kalau nominal ordinal itu dikatakan sebagai asosiasi, jadi berbeda istilahnya. Sekarang pemilihan ukuran asosiasi. Jadi kalau tadi di SPSS juga muncul ya teman-teman ini. Saya scroll atas. Nah ini nominal sama nominal itu pi sama Kramer. Nah ini pi sama Kramer. Ordinal itu ada kendal B, kendal C, ada gamma. Nah ini saking tidak saya munculkan semua dari tadi ya dari statistik. Kalau dimunculkan semua ya bisa. Nah, ada nominal. Nah, nominal simetrik ya, ada lambda. Kemudian nominal ada Goodman and Kruskal-Tau. Nah, di sini juga ada. Kemudian cek lagi ya bawahnya. Nah, ada uncertainty coefficient tidak dipelajari. Ada ordinal simetrik adalah Sommer. Ordinal asimetrik. Simetrik adalah Sommer. Kemudian ada nominal interval. Nah, ini nominal sama interval kita tidak pelajari. Nominal ada pi, Kramer, kendal tau, kendal B, ada kappa. Jadi pertanyaannya kan kita punya banyak ukuran asosiasi dari tadi. Kita sudah terjemahkan masing-masing, tahu cara ngitungnya, tahu interpretasinya. Yang mana Bu yang dipakai? Nah, yang dipakai tergantung keadaan. Kalau tadi merokok sama kanker itu simetrik atau asimetrik ya, Vira? Merokok sama kanker. Asimetrik. Asimetrik kah? Nah, betul ya, karena dia sebab akibat. Oke. Nah, kemudian dia ukurannya tadi apa? Ya tidak sama ya tidak. Berarti nominal dengan nominal. Nah, berarti akan lebih tepat kalau misalkan kita memberikan interpretasi terhadap ukuran asosiasi lambda dan juga Goodman and Kruskal-Tau. Nah, ini terlepas dari ukuran yang ini dia, ada relative risk, odd ratio, sama absolute risk, apalagi. Nah, kemudian asosiasi Yule, nah tidak ada di sini, karena semua itu bisa diambil dari cross step-nya secara langsung. Kalau ini tergantung sama jenis hubungan sama tingkat pengukuran.
Jadi kalau tadi merokok berarti kita bisa interpretasikan relative risk, odds ratio, absolute risk, association Euler ditambah dengan lambda dan juga Goodman and Kruskal-Tau. Nah, ini contoh-contoh saja. Nominal versus nominal, jenis kelamin dengan status perkawinan. Kemudian ordinal-ordinal, tingkat pendapatan sama tingkat menabung. Interval rasio, nah kalau ini banyak ya. Nah,